Nah, aku share screen dulu. Udah muncul ya? Oh ya, ini mau ngingetin nanti kan bakal ada dokumentasi. Jadi nanti paling di akhir acara kita bakal foto session gitu sih. Kayak gitu. Oke, aku mulai aja. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini aku bakal coba sharing knowledge tentang migrasi ke Flutter 2. Jadi aku bakal sharing pengalamanku bagaimana proses migrasi mini project yang aku buat, lalu kendala apa aja yang aku temui di saat migrasi. Sebelumnya, sebagai overview dulu sedikit, kalau di Flutter 2 itu ada beberapa hal yang baru. Jadi Flutter 2 ini sudah dirilis di awal Maret bulan lalu dengan beberapa major rilisnya itu seperti sekarang Flutter 2 sudah mendukung web support dan desktop support. Jadi sekarang kita bisa membuat aplikasi dengan target platform selain mobile gitu. Jadi bisa mobile, web, desktop dengan menggunakan satu code base. Selain itu juga di Flutter 2 ini sudah mendukung secara ofisial Google Mobile Ads. Jadi di Flutter 2 ini sekarang sudah mendukung AdMob dan Ad Manager. Nah, bedanya dengan Flutter yang lama itu belum mendukung ads dengan tipe inline banner. Jadi di Flutter 2 ini sudah mendukung ads dengan tipe inline banner. Jadi bentuknya itu sudah widget sehingga bisa disisipkan di UI aplikasi. Kemudian di Flutter 2 ini juga yang baru adalah Sound Null Safety. Jadi di Flutter 2 ini sudah menggunakan engine Dart 2.12. Kebutuhan untuk Sound Null Safety ini digunakan untuk keamanan aplikasi supaya meminimalisir potensi crash. Kayak gitu. Lalu ada new widgets juga di Flutter 2 yaitu autocomplete dan scaffold messenger. Nah, ini. Kenapa migrasi itu perlu? Jadi yang mau aku highlight di presentasi kali ini adalah tentang null safety-nya Dart di Flutter 1 dan Flutter 2. Jadi kalau di Flutter 1 dulu, null safety-nya itu masih unsound. Artinya, selama kita tidak menandai sebuah variabel itu berpotensi null, kita masih bisa mengalami runtime error. Nah, bedanya di Flutter 2 ini, dia udah null safety, sound null safety. Jadi, errornya itu bakal ketahuan saat di fase development. Nah, contohnya di sini ada fungsi getMovie. Kalau di Flutter 1 itu, kalau kita panggil fungsi getMovie dengan movie ID-nya 0, kita nggak tahu kan ini variabel akan 0 atau tidak saat runtime. Nah, potensi error itu bakal muncul kalau kita pakai Flutter 1. Sedangkan di Flutter 2, setiap variabel yang memiliki potensi 0 akan ketahuan duluan di IDE-nya. Jadi merah-merah kayak gini, gitu. Nah, ini solusinya itu kita harus pakai null checking atau memaksa mengubah tipe datanya menjadi non-nullable.
Nah, studi kasus yang aku lakukan di migrasi ini adalah aku punya project mini project. Kebetulan dulu sempat bikin project waktu Flutter 1 dan kebetulan sekarang kepake juga buat studi kasus biar aku bisa coba implementasi ke project aslinya pakai Flutter 2 kayak gimana kayak gitu. Oke, sebelum migrasi aku mau kasih tahu dulu beberapa hal yang penting sebelum migrasi. Yang pertama itu adalah tahapan migrasi. Jadi sebelum aplikasi kita dimigrasi ke Flutter 2, kita harus yakinkan dulu kalau dependensi atau library yang kita pakai dia harus sudah dimigrasi atau sudah pakai Dart versi 2.12. Jadi sebaiknya selama ada library yang belum dimigrasi, kita sebaiknya jangan migrasi aplikasi kita terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, sebelum dimigrasi, di sini aku coba cek versi Flutterku dulu. Jadi kita harus upgrade Flutter SDK-nya ke versi 2. Di sini aku pakai versi 2.0.3 dengan versi Dart 2.12.2. Sedangkan yang di kanan ini adalah library yang aku pakai di aplikasi movie tadi. Jadi di sini SDK-nya ditandain 2.8. Nah, ini tuh minimum version Dart SDK. Kita masih pakai Dart versi lama, sedangkan yang di bawah ini library yang dipakai di aplikasi ini. Jadi ada Cupertino, HTTP, SQLite, dan di dependency sendiri ada aku pakai build runners dan JSON serializable. Nah, setelah kita upgrade SDK, kita biasanya bakal nemuin kode-kode yang deprecated. Jadi saya jalanin Flutter Analyze dulu supaya kode deprecated-nya ketahuan di mana aja. Nah, nanti kode-kode deprecated itu sebaiknya kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi contohnya di sini ada kode deprecated tentang inisialisasi variable list. Di kode legasinya seperti ini, di sebelah kiri dan sebelah kanan itu kode yang terbarunya menggunakan Dart 2.12 kayak gitu. Kemudian di contoh yang kedua ini ada contoh untuk menampilkan show snack bar. Untuk versi yang terbarunya itu kita pakai scaffold messenger kayak gitu. Selanjutnya saya jalankan comment Flutter analysis lagi untuk memeriksa apakah ada isu yang lain kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya sebelum kita migrasi, kita mesti periksa dulu apakah library kita itu sudah mendukung null safety atau belum. Jadi di sini saya jalankan Flutter pub updated mode null safety. Nah, setelah ini dijalanin nanti akan muncul dependensi yang kita pakai apa aja. Nah, contohnya di sini. Di sini ada direct dependency dan dev dependency. Nah, di direct dependency ini adalah library yang kita import ke aplikasi kita, sedangkan yang di dev dependency ini library yang hanya digunakan di fase development. Jadi tidak akan pernah kita import ke aplikasi kita. Nah, kebetulan yang di direct dependency ini yang aku tanda ini hijau ini adalah library yang sudah support null safety. Jadi nanti dikasih tanda centang-centang gini. Nah, kalau udah centang-centang gini, artinya kita bisa migrasi aplikasi kita ke
Dart yang terbaru. Kayak gitu. Sementara di sini di dependensi kebetulan ada yang belum support null safety sih, tapi ini bisa diabaikan. Nah, setelah kita memeriksa possibility upgrade-nya, kemudian kita harus melakukan upgrade. Di sini saya coba jalankan Flutter pub upgrade null safety. Nah, kebetulan command ini adalah untuk melakukan upgrade semua package atau semua library. Sementara diketahui sebelumnya kalau ada satu library yang tidak support null safety. Jadi mau gak mau aku harus upgrade satu-satu. Di sini aku jalankan Flutter pub upgrade null safety untuk library tertentu. Nah, di sini ada Capating Icon, JSON Serializable, HTTP, dan SQLite. Nah, di sini kalau udah upgrade itu, kalau udah berhasil nanti ada tulisan kayak gini. Jadi versinya itu bakal berubah, bakal naik. Lalu di sini aku jalankan lagi Flutter Analyze. Nah, biasanya setelah kita melakukan upgrade package atau upgrade library, kadang ada juga breaking change yang terjadi di library yang baru itu. Jadi biasanya kalau kita upgrade library itu fungsi-fungsinya kadang ada yang berubah gitu kan. Nah, jadi untuk kasus tersebut mau gak mau kita harus update secara manual kodenya sehingga kita memakai API yang terbaru. Di sini contohnya ada library HTTP. Di sini ada fungsi http.get. Kalau yang fungsi legasinya itu dia menerima parameter string. Nah, di sini aku convert parameternya menjadi URI karena kebutuhan parameternya tipenya URI. Gitu. Nah, ini sebenarnya bukan ini aja sih. Ada beberapa kode-kode yang lain juga yang harus diupdate kode legasinya kayak gitu. Lalu di sini saya jalankan lagi Flutter Analyze sehingga tidak ada isu lagi. Nah, setelah kita mengupdate library, baru kita bisa melakukan migrasi. Nah, di sini di Flutter sendiri menyarankan memberikan dua metode migrasi secara manual dan menggunakan migration tool. Kemarin aku coba iseng-iseng ngebandingin bedanya apa sih. Jadi ternyata untuk migrasi secara manual sendiri, isu-isu yang muncul itu lumayan banyak dibandingkan kita memakai migration tool. Jadi di sini aku bakal coba jelasin cara pakai migration tool sih paling kayak gitu. Nah, sebelum kita migrasi, kita harus make sure dulu apakah semua library kita sudah support. Di sini saya jalankan kembali Flutter pub update dengan mode null safety. Nanti kalau udah oke, biasanya muncul pesan seperti ini, direct dependency all support null safety. Kalau udah gini, berarti kita udah bisa migrasi. Nah, selanjutnya saya jalankan Dart migrate. Dart migrate ini komen untuk menjalankan migrasinya. Nah, setelah dijalankan, nanti ditunggu beberapa saat, nanti bakal muncul link untuk membuka migration tool di web browser. Nah, ini tampilan migration tool-nya seperti ini. Yang sebelah kiri itu panel file-file yang akan dimigrasi, yang tengah itu preview-nya, panel yang kanan itu informasi atau aksi yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya ketika kita menjalankan migration tool, jadi si migration tool-nya sendiri sudah mempropose hasil migrasinya seperti apa. Jadi migration tool-nya itu sudah bisa menebak-nebak variabel apa saja yang kemungkinan
bisa null. Kalau variabel itu bisa null, nanti dia otomatis akan menandai tipe datanya sebagai nullable type. Nah, kadang pada beberapa kasus itu hasil migrasinya itu tidak sesuai harapan. Nah, kalau tidak sesuai harapan, di sini kita bisa mengoverride sehingga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kayak gitu. Caranya kalau dari migration tool ini adalah yang aku tandain panah 1, 2, 3 ini. Misalnya di sini ada deklarasi final movie. Nah, jika kita pikir variabel ini adalah nullable, di sini kita bisa klik lalu di panah nomor 2 kita harus tandain pakai add tanda tanya hint seperti ini, nanti akan ditandain kalau variabel itu nullable. Nah, setelah semua itu dilakukan, kita hit apply migration supaya menjalankan proses migrasinya kayak gitu. Tapi kalau di sini saya nggak ngelakuin apa-apa sih. Jadi secara default ketika aku jalanin migration tool, aku langsung apply migration aja. Karena ternyata ribet juga kalau di review code di sini. Lebih baik menurutku, lebih nyaman sih menurutku untuk menyesuaikan kodenya kembali itu di IDE-nya. Kalau pengalamanku enaknya gitu sih. Nah, setelah migrasi dilakukan, biasanya nanti akan ada saja error-error yang tidak diinginkan, seperti contohnya ini. Jadi ternyata si migration tool-nya sendiri kadang tidak bisa menebak dia variabel ini nol atau tidak. Jadi kita harus secara manual menyesuaikan kembali kodenya seperti itu. Kalau yang bawah ini contohnya, di sini ada contoh variabel movie, sedangkan di sini itu movie itu sudah diperiksa nullability-nya, sehingga di bawah itu kita tidak perlu menambahkan tanda tanya karena sudah pasti movie ini tidak null. Kayak gitu. Nah, ini jadi kan si hasil migration tool-nya sendiri kadang tidak sesuai harapan gitu kan. Kadang contohnya di sini ada namanya kelas cache detail container. Jadi terkadang jadi pada prakteknya itu ketika kita membuat sebuah UI, kadang kita yakin kalau data yang akan ditampilkan di UI tersebut tidak akan null. Contohnya di sini cache detail container. Ini adalah sebuah UI yang menampilkan informasi pemeran si movie. Nah, di sini saya yakin bahwa data pemerannya itu tidak boleh nol. Sementara si migration tool-nya sendiri menandain ini sebagai nol. Nah, makanya kalau kasus-kasus seperti ini, saya harus menyesuaikannya kembali secara manual. Nah, di sini saya ubah saya hilangkan tanda tanyanya, lalu mengubah konstruktornya menjadi required. Kayak gitu. Dan contoh yang kedua ini, contohnya kalau yang ini, dia si migration tools-nya itu melakukan auto casting. Sedangkan menurut saya casting seperti ini itu kurang bagus. Jadi lebih baik saya mengubah tipe datanya. Di sini ada variabel ontap ya. Nah, di sini saya ubah tipe datanya menjadi tipe data static type.
kayak gini, karena ini lebih aman menurut saya dibanding dynamic type. Nah, ada beberapa hal lain juga yang bisa kita improve secara manual, dan jika semua itu sudah dilakukan, kita selanjutnya bisa menjalankan kembali Flutter Analyze untuk memeriksa apakah ada isu-isu lain. Kalau tidak ada, berarti artinya aplikasi kita sudah null safety. Aplikasi kita sudah null safety, sudah aman. Dan di sebelah kanan ini, kalau kita buka pubspec.yaml-nya, jadi minimum SDK-nya itu bakal keubah jadi 2.12. Dan dependensinya sendiri sudah dinaikkan ke versi yang support null safety. Kayak gitu. Nah, paling sekian kalau presentasi dari topik migrasi ke Flutter 2. Jadi rencananya di lain waktu aku bakal mencoba sharing knowledge tentang convert aplikasi mobile kita menjadi versi web menggunakan Flutter 2. Nah, yang menarik di sini adalah tentang kita bisa membuat responsive layout, gimana caranya kita membedakan layout di mobile dan di web. Selain itu juga bagaimana kita menghosting aplikasi kita ke web server, kayak gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Apa ada yang mau didiskusikan? Sepertinya tidak ada. Prof. Alam. Malam. Kalau package belum upgrade gimana, Om? Gimana, Mas? Kalau package-nya belum upgrade gimana? Ya, kalau package-nya belum upgrade, sebaiknya nunggu dulu sih. Oh gitu. Nunggu dulu. Tapi secara teori sih sebenarnya bisa kita upgrade duluan bisa, dan kita pakai package versi lama gitu. Jadi di mix gitu kan, di mix. Gimana, Om? Tapi itu bukan recommended sih. Pakai Flutter 2 tapi kalau package-nya masih Flutter 1 no props gitu maksudnya. Secara teori bisa itu. Nggak masalah. Tapi jadinya percuma gitu. Jadinya karena ada no safety-nya. Iya. Tapi kan buat function yang menggunakan package itu aja berarti kan? Iya. Asik. Tadi Pak Rifat mengenai apa, Pak? Tapi kalau kayak gitu harus ditandain ya, harus ada tandanya ya kalau library itu tuh nggak support null safety kayak gitu ya? Kalau nggak salah saya pernah nyoba itu. Iya. Gimana? Kalau untuk library luar sendiri itu kita nggak perlu kasih tanda apapun sih. Sebenarnya yang ngasih tanda itu si pembuat library-nya. Kalau misalnya kita pakai library luar, nah kalau kita pakai library luar, kita harus tahu dulu library itu ditandain, benar kata kamu, yang pakai tanda khusus itu loh, yang pakai tanda khusus bahwa dia support Dart berapa itu? Dart 29 kalau nggak salah. 29. Jadi supaya aplikasi kita bisa memakai library versi lama. Nah, si library versi lamanya itu harus ditandain secara khusus menggunakan tanda Dart 2.9 kalau nggak salah gitu kan. Nah, cuma kalau library punya orang kan berarti yang nandainnya si orang itu kan, kayak gitu. Kecuali kalau itu kode kita, yang nandain kita, kayak gitu sih. Maksudnya kita tuh maksudnya ini bukan library package ya. Kode di project kita sendiri. Kayak gitu. Oke, dulu kalau nggak salah aku pernah nyobain kayak gitu, tapi aku bisa nandain
Itu kan jadi aku pakai package yang orang lain, Mhm. tapi nggak ada null safety gitu kan. Iya. Itu gimana tuh? Nah, terus pas dipakai tuh error kan, warning semua kan. Warning sih paling, heeh, warning doang sih. Bukan warning sih, kalau aku nggak bisa di-execute, error waktu itu tuh. Jadi aku tandain sendiri, Oh, tapi capek juga. Tapi capek juga sebenarnya nanti setiap heeh. pub update, nanti ubah lagi kan. Itu kamu nandainnya di mana? Di jadi kamu Di download library library-nya atau gimana? enggak, di pub Di PubSpec seperti biasa, terus langsung, nandainnya iya. gimana? Aku bentar ya, aku buka ininya, aku buka yang warning-nya, yang salahnya. Oh, Yang salah, oh, yang oh, merahnya, ya yang ya ya. merahnya. Terus Heeh, ditandain supaya support dat terbaru gitu, dat iya 29. ya dulu tuh apa ya, Flutter Tapi Awesome kalau nggak salah. tapi setelah di pub update setelah di pubget balik lagi gitu ya? Balik lagi gitu kalau nggak salah gitu ya, Oh, Udah lama kok aku ininya udah lama nyumpel lagi gitu kalau nggak salah gitu nggak ya? sebenarnya kalau untuk menggunakan library yang lama itu cara running-nya sendiri beda. Jadi kalau cara runningnya itu ada flag khusus supaya kita memaksa running memakai apa itu teh? Memakai Dart yang lama kayak gitu, memakai static analysis yang lama. Jadi ketika Flutter run itu ada flag tambahan apa gitu, biar biar jalan kayak gitu. Oh, Jadi jadi nggak langsung. walaupun warning kan nanti biasanya ada warning kita pakai package Dart yang berbeda kayak gitu kan. Mhm. Nah, itu cara runningnya juga harus pakai flag itu gitu. Aku lupa nama flagnya apa itu. Nah, kalau di project sendiri ganti library pakai library yang lama itu pernah nyobain nggak? Jadi library itu tuh misal picker ya, masa semua picker mau diganti satu-satu kan kayak gitu? Kan nggak Hmm. bisa, jadi otomatis memaksa kita memakai library lama gitu ya. Hmm. Tapi library lamanya itu belum update gitu. Ya. Berarti satu-satunya solusi ya kayak tadi gitu ya? Ya solusinya dua sih. Aplikasi kita jangan di-update dulu, atau kalaupun mau di-upgrade, nah kayak tadi caranya dipakai flag itu. Jadi dimatiin si null safety-nya tuh dimatiin ketika kita running Oh, iya iya. kayak gitu. Bisa aja jangan di-update dulu ya, betul. Ya. Tapi kasusnya kalau ada project-nya yang long term, Oh. Ah, agak worry juga ya, Pak. kemarin ada yang menarik sih di jasa marga kan kebetulan kemarin coba-coba upgrade Flutter-nya. Nah, ternyata si library-nya itu semua belum support null safety kayak gitu. Yang nah yang sialnya itu yang belum null safety-nya itu cuma satu. Nah, itu yang menjengkelkan. Library One Signal kalau nggak salah. Ya, One Signal. Si One Signal itu belum null safety. Jadi dia Tapi itu satu-satunya penting. ya dia satu-satunya library yang belum null safety yang menyebabkan aplikasi kita nggak bisa di-upgrade menjadi null safety kayak gitu. Oke. Itu sih paling. Mau nanya lagi, Pak. Kalau Ya. yang apa namanya? Navigator 2 itu gimana, Pak? Udah pernah nyobain belum? Oh, Navigator 2 belum. Itu Mhm. kebetulan akan jadi bahasan juga sih di di pertemuan selanjutnya kalau sempat di waktu nanti dibahas di convert to web app. Soalnya Oh, oke. bakal berguna di situ. Untuk routing-nya itu memudahkan untuk routing. Tapi katanya mau lagi di research lagi, Pak ya?
Nah, aku kurang tahu itu. Ini yang terbaru Heeh. itu apa? Yang terbaru itu apa ada update lagi, Fat? Belum. Setahu Baru 2 setahu hari yang lalu diedit sama Mang ininya, pengurusnya. Setahuku yang versi terakhir itu dia masih bentuknya kayak gitu kan, masih pakai list gitu Iya, ya? yang belibet-belibet itu pokoknya. Dia ngedefinisikan screen-screen-nya itu di sebuah list yang setahuku Mhm. gitu sih. Saking Ya ngebetnya jadi pengen berbentuk deklaratif routing. jadinya nggak push pop lagi ya? Iya ya. Nggak navigator push, navigator pop, nggak gitu lagi kan. Nah itu kan banyak diprotes nih di forumnya. Semoga aja kedepannya jadi lebih simpel katanya. Terus dibikin research lagi. Ya katanya sih lagi di riset supaya ini sih lebih friendly ya. Kayaknya sih gitu ya. Nanti 16 Maret katanya beresnya itu. Ya, oke, Katanya. ditunggu coba Katanya. hasilnya seperti apa. Nanti kalau nanti kedepannya kalau itu ini juga Pak, include juga ini Pak, navigator 2 itu Pak. Kayaknya seru. Iya. Boleh. Apa nih? Deprecated sampai kapan? Tidak tahu. ini ngeselin loh kalau si pembuat library Flutter itu kadang ngilang gitu kan. Iya. Contohnya library itu Fat. Library yang kemarin itu apa sih? Flashbar atau progress dialog ya? Progress dialog. Si Flash yang progress dari atas itu tuh. itu yang ada di boilerplate kita juga tuh. Kalau misalnya sih si progress dialog, jadi si progress dialog itu udah gak diurus sama si pembikinnya. Udah 2020. Kayaknya kita mesti update tuh yang itu tuh. Oh iya yang itu ya. Tapi kalau emang Jadi belum ada kayaknya gak buru-buru tapi update. kayaknya harus bikin warper Pak. Warper. Jadi kayak progress dialog yang kayak gitu-gitu di wrap dulu pakai library kita. Ya udah di return-nya widget versi kita gitu. Jadi once ada update library ganti pakai library apapun yang diganti diganti core di kita wrapper-nya. gitu. Oh iya. Aku kepikiran kayak Bagusnya gitu sih kemarin dulu tuh. Soalnya pas bener aku pernah ini juga iseng-iseng upgrade yang itu progress dialog yang muter-muter yang itu ya, yang loading-nya itu harus diganti satu-satu, ya masa iya kan harus diganti satu-satu. Ya, masalahnya di situ. Heeh. Paling kita enaknya Makanya aku bikin fungsi global sih. Nanti kalau ada perubahan iya warpernya. library kan dirubahnya di situ kan, di fungsi. Iya kayak gitu. Di note dulu lah nanti ke depannya. Nah iya, ini gak buru-buru upgrade. Ya selama si Flutter-nya sendiri masih di support Dart-nya, aman-aman aja sih. Kemarin juga ketika kita upgrade ke Flutter 2, sebenarnya udah bisa langsung jalan seperti biasa. Kalau kita nggak ngupgrade library-nya. Jadi sebenarnya ketika kita upgrade ke Flutter 2, dibiarin, udah aja. Sebenarnya udah bisa langsung jalan. Cuma kan kita pengennya memaksimalkan fungsi null safety-nya ini kan. Nah, jadinya kadang ada kendala library-nya beberapa nggak support kayak gitu. Kayaknya kita harus sesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Bisa up null safety aja. Ini gimana nih? Bisa up null safety saja tanpa ke Flutter 2. Maksudnya itu kayaknya nggak bisa deh, Fat. Karena si Flutter 2 sendiri kan engine-nya udah 2.12. Oh, maksudnya kita pakai Flutter 1 tapi null safety gitu. Library-nya null safety, Gimana? Library-nya null Flutter-nya belum safety. di-upgrade, tapi library-nya campur-campur, ada yang udah null safety, ada yang belum gitu. Library-nya
Oh, library-nya library 2 gitu. Library-nya Flutter 2, aplikasi kitanya Flutter 1 gitu. Bisa nggak gitu? Ada apa namanya? Ada library yang belum support kan? Belum null safety dan sebagainya gitu kan? Nah, berarti kita hold dulu di Flutter 1, jangan Flutter 2. Nah, tapi ada juga library yang udah null safety dan udah versi 2 kayak Block kayak gitu kan? Nah, kalau di-up duluan library-nya gimana, Pak? Itu bisa nggak? Jadi ada yang null safety duluan gitu. Oh, itu bisa. Kalau nggak salah null safety itu dari versi 2 berapa ya? Bisa soalnya. Null safety. Sebenarnya kalau Flutter null safety ini kan ada 2, ada unsound, ada sound. Sebenarnya Dart itu udah null safety sebenarnya. Cuma bedanya kalau yang sekarang kan apa sih? Main di compilernya, jadi ketahuan di IDE-nya kan kalau error. Sebenarnya bisa aja sih kita pakai library yang udah null safety. Sebenarnya selama kita develop di Flutter 1 kemarin itu katanya si SDK filternya sendiri udah null safety itu. Kalau di versi berapa ya? Di versi Flutter 1.22 berapa gitu. Nah, ketika kita pakai Flutter SDK itu sebenarnya aplikasi kita ini belum null safety, tapi si Flutter SDK-nya sendiri udah null safety. Itu bisa katanya gitu. Tapi di kodenya nggak ada, Om. Kalau nggak di-update nggak ada. Mungkin kayak ini ya, Java yang nomor garbage gitu ya. Aku nggak tahu tak. Mungkin kayak Kotlin kali. Aku yang pernah lihat tuh Kotlin kalau nggak salah. Jadi si Kotlin code-nya harus di-define, bro. Kalau nggak salah Kotlin data sama nambah itu. Kalau di Kotlin tuh bisa deklarasi ini nggak sih? Itu yang pakai tanda tanya itu? Bisa. Ya, emang itu ada. Ya, emang gitu. Declare dulu di kodenya. Java paling ya, Java. Optional absolute-nya. Java gitu ya? Iya. Kayak Swift lah persis. Java paling, Pak. Kayak Java sih kalau aku nangkapnya. Mungkin soto ya aku. Java belum pernah lihat sih kayaknya no label Java kayak gimana. Cuma yang bedanya itu sih kalau yang kayak yang Flutter 1 kan ketika kita deklarasi variabel itu dianggapnya no label semua gitu kan. Cuma ketika di Flutter 2 ketika kita deklarasi variabel biasa seperti biasa defaultnya itu non label sampai kita tandain pakai tanda tanya kalau mau jadi label. Bedanya itu sih. Itu paling. Ada lagi? Sepertinya sudah ya. Oke, aku akhirin saja sampai sini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya. Oh yes, jangan lupa sehabis ini kita harus dokumentasi foto dulu, katanya kata Mas Yoga buat dokumentasi. Jadi aku akhiri dulu saja sesi ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Pak. Ini foto dulu. Oh iya. Foto dulu. Ya, open cam dulu, open cam. Ini kalau kalau foto gini screenshot biasa kan? Iya, Kak. Oh iya kan. Gimana sih? Close. Alam keren banget. Oh iya dong. Kak Faris, Kak Nisa, boleh on cam, Kak? Lupa
Lupa gue belum buka. Ini motonya gimana sih? Ini kok kotak-kotaknya gini? Kenapa, Kak? Pakai galeri view dulu, Pak. Galeri. Filenya Iya. bisa diubah nggak sih itu? Bisa di pojok kanan atas. Galeri. Oh, iya. Iya. Oke. Oke. Kok foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you. Terima Thank you kasih. semuanya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Kok bisa